Oke, kami akan mempresentasikan tugas akhir, yaitu kami mengambil temanya Sistem Pelacakan dan Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT untuk Daerah Terpencil. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Arthur, kedua saya sendiri yaitu Jose, ketiga Aldi. Pertama, saya akan membacakan latar belakangnya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan banyak daerah terpencil yang menghadapi tantangan akses terhadap air bersih. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya air yang melimpah, namun pencemaran air tetap menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil yang minim infrastruktur pemantauan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa penyakit terkait air masih menjadi penyebab utama masalah kesehatan di banyak daerah. Dan perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT membuka peluang besar untuk revolusi dalam pemantauan kualitas air. Dengan sensor yang terhubung ke internet, data kualitas air dapat dikumpulkan secara otomatis dan dianalisis real time. Teknologi ini memungkinkan pemantauan jarak jauh dan berkelanjutan, bahkan di daerah yang sulit dijangkau. Kemudian batasan masalah A dan masalah B. Yang pertama, cakupan geografis. Implementasi sistem akan difokuskan pada satu lokasi percontohan di daerah terpencil, akan ditentukan melalui studi pendahuluan. Sistem dirancang dengan pertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur terbatas. Kemudian, parameter kualitas air. Sistem akan memantau 5 parameter utama kualitas air, yaitu pH, suhu, kekeruhan, konduktivitas, dan kadar oksigen terlarut. Parameter tambahan dapat dipertimbangkan dalam pengembangan lanjutan. Selanjutnya, teknologi. Sistem menggunakan microcontroller, Arduino, SP32, dan sensor kualitas air yang tersedia di pasaran. Komunikasi data menggunakan teknologi LoRaWAN untuk area terpencil dengan jangkauan jaringan seluler terbatas. Penyimpanan data menggunakan layanan cloud dengan kapasitas terbatas hingga 5 GB. Fungsionalitas sistem. Pengumpulan data real time dengan interval pengukuran 15 menit. Visualisasi data melalui dashboard web dan aplikasi mobile sederhana. Notifikasi peringatan untuk nilai parameter di luar ambang batas. Analisis prediktif terbatas untuk memperkirakan tren kualitas air dalam jangka pendek, yaitu 1-7 hari. Kemudian yang terakhir, daya dan ketersediaan. Sistem dirancang dengan konsumsi daya rendah dan menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama. Target ketersediaan sistem 95%, yaitu mempertimbangkan keterbatasan kondisi cuaca dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat. Melibatkan minimal 10 anggota masyarakat lokal untuk pelatihan menggunakan sistem. Mengembangkan modul edukasi sederhana tentang pentingnya kualitas air. Dan untuk yang selanjutnya akan saya kasih ke teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional, yaitu ada 2 poin di sini. Yang pertama itu subsistem akuisisi data. Yang di dalamnya itu sistem harus mampu mengumpulkan data parameter kualitas air, pH, suhu, kekeruhan, konduktivitas, DU secara otomatis. Sistem harus mampu mengumpulkan data dengan interval waktu yang dapat dikonfigurasi default 15 menit. Sistem harus melakukan kalibrasi otomatis sensor secara berkala. Setiap harus dapat mendeteksi dan mendatai data anomali dari sensor. Yang kedua itu adalah subsistem komunikasi data. Yang di dalamnya sistem harus mengirimkan data dari node sensor ke gateway menggunakan protokol LoRaWAN. Sistem harus mendukung komunikasi 2 arah untuk konfigurasi jarak jauh
Sistem harus mengimplementasikan mekanisme retry untuk kegagalan transmisi data. Sistem harus mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan dengan kompresi data. Selanjutnya yaitu kebutuhan non fungsional. Di sini juga terdapat 2 poin, yaitu kendala dan ketahanan. Sistem harus memiliki ketersediaan minimal 95%. Sistem harus beroperasi dalam kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu 0 sampai 50 Celcius dan kelembapannya 0 sampai 100% Celcius. Kemudian hardware harus tahan air dengan rating IP 67 atau lebih tinggi. Sistem harus memiliki redundansi untuk komponen kritis. Dan yang kedua, efisiensi energi. Node sensor harus beroperasi dengan baterai dan panel surya. Konsumsi daya node sensor harus kurang dari 100 mW dalam mode normal. Sistem harus mendukung mode sleep untuk menghemat energi. Baterai harus mampu mempertahankan operasi sistem minimal 7 hari tanpa pengisian ulang. Selanjutnya, sini kita masuk ke poin kebutuhan data. Data sensor kualitas air. pH rentang 0, sampai 14, presisi 0,1, suhu air rentang 0 sampai 50 Celcius, presisi 0,5 Celcius. Kekeruhan rentang 0 sampai 1000 NTU, presisi 0, NTU. Konduktivitas rentang 0 sampai 20.000 US cm, presisi 10 US cm. Oksigen terlarut rentang 0 sampai 20 mg per liter, presisi 0,1 mg per liter. Dan yang kedua, data konfigurasi sistem ambang batas parameter kualitas air, interval pengumpulan data, konfigurasi jaringan, pengaturan notifikasi. Untuk poin selanjutnya yaitu kebutuhan data. Di sini ada data lingkungan, koordinat geografis, stasiun, pemantauan ketinggian air, kondisi cuaca lokal dari api cuaca, tingkat baterai dan kinerja panel surya. Selanjutnya kita masuk ke data proses. Data proses itu terdapat 3 poin, itu data pre-processing, data sensor yang telah difilter dari noise, data interpolasi untuk mengisi nilai yang hilang, data normalisasi untuk analisis data analitik. Statistik deskriptif parameter kualitas air, korelasi antar parameter identifikasi pola dan anomali, hasil prediksi dari model analitik. Yang ketiga, data sistem, log komunikasi antara node, sensor, dan gateway, status kesehatan komponen sistem, performa jaringan, dan latency, penggunaan penyimpanan dan komputasi. Selanjutnya itu data output. Data visualisasi, grafik deret waktu parameter kualitas air, peta panas distribusi parameter indikator status kesehatan air, perbandingan dengan standar kualitas air nasional, data pelaporan, laporan berkala, kualitas air, riwayat peringatan dan anomali, tren jangka panjang, parameter kualitas rekomendasi, tindakan berdasarkan analisis data integrasi. Data API untuk integrasi sistem eksternal, data ekspor untuk analisis lanjutan, metadata untuk dokumentasi sistem. Di sini saya akan melanjutkan pada metodologi pengembangan. Proyek ini akan menggunakan pendekatan Agile dengan framework Scrum yang memungkinkan pengembangan iteratif dan adaptif juga. Metodologi ini dipilih oleh kami karena 1. Memungkinkan pengembangan bertahap dengan feedback cepat, 2. Fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan, 3. Melibatkan stakeholder secara aktif, 4. Sesuai untuk tim kecil dengan deadline yang ketat. Dan pada juga siklus pengembangan akan terdiri pada 2 sprint dengan standar aktivitas Scrum, yaitu sprint planning, daily stand-ups, sprint review, sprint retroactive. Lalu pada jadwal rencana tahapan bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama inisiasi perencanaan mengambil durasi 1-2 minggu, desain 3-4, pengembangan hardware 5-7, pengembangan softwarenya 5-9, integrasi dan pengujian 10-12, implementasi lapangan 13-14 minggu,
dan evaluasi dan pelaporan di minggu 15 sampai 16 minggu. Yang dimana aktivitas utamanya studi literatur analisis, kebutuhan, pemilihan lokasi, implementasi, survei teknologi, outputnya dokumen proposal final, spesifikasi kebutuhan, rencana proyek detail, serta desain arsitektur sistem, desain skema, database, desain termuka pengguna, pemilihan sensor dan komponen, documentation system, prototype UI dan UX-nya, BOM, build atau build of material, pengadaan komponen, integrasi sensor dengan microcontroller, pengembangan sistem energi, perancangan enclosure, prototype node sensor, prototype gateway, dokumentasi hardware, pengembangan firmware node sensor, pengembangan middleware gateway, pengembangan backend cloud, pengembangan front web dan mobile. Kode firmware dan software, API dokumentasi teknis, integrasi hardware dan software, pengujian fungsional, pengujian performana, pengujian keamanan, simulasi kondisi ekstrim, laporan pengujiannya, backlistnya, optimize sistemnya, instalasi sistem di lokasi, kalibrasi sensor, pelatihan pengguna lokal, monitoring awalnya, sistem terpasang, dokumentasi instalasi, manual pengguna, pengumpulan data evaluasi, analisis, performa sistem, dokumentasi pelajaran, finalisis, laporan terakhir. Dan yang terakhir, laporan tugas akhir, presentasi hasil, rekomendasi pengembangan. Yang dimana pada tahapan-tahapan ini akan sesuai urutannya dan sesuai output aktivitas utama, serta ketika selesai semua, tugas akhir laporan yang telah dikembangkan oleh dari evaluasi yang didapat, finalisasi laporan kami. Ya, dan nilai inovasi dan dampaknya bisa diambil dari implementasi sistem UI di daerah terpencil dengan infrastruktur terbatas, penggunaan teknologi LoRaWAN untuk komunikasi jarak jauh dengan daya rendah, integrasi sistem energi terbarukan untuk keberlanjutan, penerapan algoritma analitik untuk prediksi kualitas air, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemantauan lingkungan, dan juga dampak sosialnya peningkatan akses terhadap informasi kualitas air untuk masyarakat terpencil, peningkatan kesadaran lingkungan melalui visualisasi data, transfer pengetahuan dan teknologi komunitas lokal, potensi pengurangan penyakit terkait air, yang dimana ini bermanfaat bagi penduduk sekitar, apalagi yang infrastrukturnya rendah dan terpencil. Begitu juga jarak antara teknologi yang dikembangkan memudahkan penggunaan teknologi yang telah disediakan dengan daya rendah namun begitu terpencar untuk yang menjauh dari antara infrastrukturnya, serta kualitas air yang bisa dideteksi untuk informasi pada masyarakat dan visualisasi potensi pengurangan penyakit terkait air yang tersedia. Nilai dan inovasinya yang terdampak lagi di lingkungan dapat mendeteksi tindakan pencegahan, pemantauan keberlanjutan ekosistem air, data kebijakan pengelolaan sumber daya air, penggunaan energi terbarukan, serta potensi pengembangannya ekspektasi parameter kualitas air, integrasi peringatan dini bencana, pengembangan mode AI dan ML yang lebih canggih, replikasi sistem di lokasi dengan karakteristik serupa. Terima kasih, itulah dari presentasi kami. Presentasi dari tugas akhir, kami dari kelompok ini yang beranggotakan Arturan Praputra, Jose Melki, dan Aldi Pertama. Mohon maaf undur diri. Terima kasih banyak.